Oke, sebelum dimulai, suaraku kedengeran jelas nggak ya? Jelas-jelas. Oke, sebelumnya maaf ya kalau nanti ada suara kayak hujan-hujan gitu, soalnya di sini juga masih hujan. Oke, kalau kayak gitu, aku mulai aja ya buat course-nya pada sore hari kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih sudah menyempatkan waktunya di sore hari kali ini ya. Kembali lagi bersama aku saja sebagai pembawa acara dan fasilitator pada sore kali ini. Agenda sore hari ini kita akan membahas ya yang belum dibahas ya yang lain-lain gitu. Ya istilahnya penutupan lah bisa dibilang gitu. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya pada sehat-sehat semua dan baik semua ya. Amin. Jika memang enggak ya mari kita doakan semua masalahnya bisa diselesaikan dengan lancar. Amin. Sebelum kelas dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk teman-teman, sekali lagi saya informasikan ya, nanti kalau semisal mau bertanya, kayak hari-hari kemarin, feel free aja. Kalau semisal mau tanya langsung, bisa resen terlebih dahulu. Kalau enggak ya bisa private chat aku, kalau enggak langsung lewat kolom chat yang tersedia. Selain itu, untuk teman-teman yang belum mendownload virtual background, bisa di-download terlebih dahulu juga, karena pada agenda penutupan kali ini nanti di sesi terakhir bakal ada sesi foto bersama, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, untuk Arik, waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saga. Oke, kembali lagi ke materi Python. Jadi, hari ini kita bakal bahas apa sih? Jadi, hari ini kita bakal bahas setengah materi aja ya. Jadi, materinya eh, kami cukupkan sampai setengah meeting. Sisanya kita bakal bahas apa yang bisa teman-teman lakukan setelah menyelesaikan Python Learn. Jadi, mulai dari kira-kira Python bisa buat apa aja, atau mungkin yang nggak pakai Python itu ada apa aja sih, terus aplikasi dari pemrograman itu apa aja, sumber-sumber belajar yang sudah saya pernah pakai atau saya tahu ada orang yang pakai, nanti bakal saya kasih reviewnya, dan sekiranya semua sumber yang bakal saya berikan ini nggak memakan biaya, jadi untuk teman-teman yang mau lanjut belajar pemrograman nggak usah khawatir uh, untuk mengeluarkan biaya. Jadi gitu ya. Jadi stay tune sampai terakhir. Um, dan untuk materinya sore ini kita bakal bahas yang namanya loop ya. Ada for loop sama while loop. Untuk teman-teman yang pernah pakai bahasa lain pasti tahu ya. Tapi for loop di Python itu agak beda dari yang lain. Emang kebanyakan sinteks di Python itu untuk melakukan hal yang sama itu biasanya lebih simple ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita lanjut. Jadi yang pertama kita bakal bahas materi dulu, yaitu loop. Ada dua, while dan for. Ya, semua sinteks di Python diturunkan dari bahasa Inggris. Jadi while itu artinya selagi, for itu untuk. Ya, nanti kita lihat maksudnya gimana sih. Karena masuk akal banget kalau teman-teman paham arti bahasa Indonesia dari while dan juga for. Ya, yang pertama adalah for loop. Oke, jadi for loop ini adalah suatu kontrol jalannya kode. Maksudnya gimana? Jadi kodenya itu dikontrol. Seperti if ya. If kemarin kan kita bisa membuat seolah-olah bahwa kode yang ini berjalan dengan suatu syarat. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, maka kodenya nggak jalan. Kalau syaratnya dipenuhi, maka kodenya jalan. Itu adalah salah satu bentuk untuk mengontrol kode ya. For loop ini juga seperti itu. Jadi kita bisa kontrol berapa kali suatu kode itu dijalankan tergantung suatu apa ya, bukan syarat ya kalau for loop, itu untuk while loop nanti pakai syarat. Cuman dia itu bisa ngontrol jalannya suatu kode. Contoh nih, pelan-pelan ya dilihat ya. Dari yang atas dulu, line pertama di sini ada kode
yaitu variabel tata surya ya, tanpa matahari ya. Jadi nggak ada matahari, planetnya aja. Yaitu list yang isinya adalah nama-nama planet yang ada di tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan lain-lain ya. Nah, for loop ini bisa melakukan fungsi print terhadap semua elemen dalam list ini. Dan Python membuatnya sangat mudah sekali. Kalau teman-teman nanti belajar JavaScript dan yang lain-lain pasti nggak kayak gini ya. Jadi untuk agar Python bisa melakukan print untuk setiap elemen di list tata surya, tinggal ditulis gini aja, for planet in tata surya. Planet ini apa sih? Planet ini adalah variabel apa ya? Variabel sementara. Jadi seperti argumen dalam fungsi ya. Jadi dia itu cuma dipakai di dalam for loop aja. Di luar for loop dia nggak ada. Jadi planet ini bisa kita tulis apa aja, mau misal ditulis apa ya, bahasa lain planet, saya juga kurang tahu. Misal for ya pokoknya ini bisa teman-teman ganti jadi nama apapun ya sesuai keinginan teman-teman. Jadi arti dari for planet in tata surya ini adalah kita ngasih tahu Python bahwa kita pengen melakukan suatu kode untuk setiap elemen yang ada di tata surya. Bahasa Inggrisnya ini kalau ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Untuk planet di dalam tata surya, 2, lakukanlah print planet ya. Jadi kita melakukan fungsi print terhadap setiap elemen di list tata surya ya. Pertama Merkurius dulu ya, maka muncul di line pertama di output-nya adalah Merkurius. Line kedua pada output adalah Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Struktur dari for loop ya, kita perhatikan lagi ya. Pada Python, for loop itu dapat diaplikasikan pada objek yang dapat diiterasi. Iterasi itu artinya apa? Saya nggak bisa kasih definisi menurut KBBI, tapi di iterasi itu maksudnya diulang ya, diputer ya. Ya pokoknya kayak di satu-satu diambil gitu loh. Jadi bahasa Inggrisnya iterable. Kita bakal nyebut objek yang dapat diiterasi ini sebagai iterable ya ke depannya. Contohnya adalah list. Kayak tadi ya, kita udah kasih contoh ini tadi. Contoh lain dari objek iterable apa sih? Ini ya, contoh objek iterable. Planet adalah variabel sementara yang merepresentasikan setiap elemen pada list tata surya. Jadi ini planet, ini planet, ini planet, ini planet, tergantung pada apa urutan for loop-nya. Jadi pada putaran pertama, planet ini value-nya apa? Ya ini ya, Merkurius. Putaran kedua, planet value-nya berubah, jadi Venus. Nah, putaran terakhir, planet value-nya adalah Neptunus. Udah, sampai situ aja. Karena emang elemennya yang terakhir Neptunus. Nah, jadi ini dijalankan sebanyak 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, iterable yang lain adalah string ya. Jadi biasanya di suatu iterable itu teman-teman melihat ada suatu urutan ya. Seperti list kan ada urutannya. Atau string juga ada urutannya ya, urutan karakter. Maka kalau teman-teman tulis for huruf in Pythonia misalnya, ini huruf kapital semua, kalau kita lakukan print huruf maka print akan berjalan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai karakter yang ada di dalam string ya. Sehingga teman-teman bisa lihat bahwa ada 8 kali hasil dari print ya sesuai dengan huruf yang ada di string ini. Ada lagi ini adalah objek khusus ya. Ini teman-teman baru belajar sekarang. Mungkin ini objek terakhir setelah kita belajar Boolean kemarin. Tapi range ini khusus di Python aja deh kayaknya. Makanya saya nggak bilang bahwa range ini merupakan objek dasar pemrograman. Jadi range ini cuma ada di Python sepertinya atau mungkin di beberapa bahasa lain, tapi nggak umum ya di bahasa pemrograman. Jadi range ini merepresentasikan suatu deret bilangan. Nggak usah dipikir terlalu susah. Deret bilangan ini maksudnya gampang. Jadi bisa dilihat ya. Range ini dibuat pakai fungsi range ya. Range 5 misal. Kalau nggak ada for loop, kalau kita print range 5, kita bakal dapat range 0,5. Ini kita nggak terlalu paham ini artinya apa ya. Jadi nggak ada gunanya deh kalau teman-teman nggak menggunakan for loop untuk suatu range. Makanya kalau range 5 kayak gini,
ketika di print, teman-teman dapat range 0,5. Ini nggak ada artinya. Tapi kalau pakai for loop ya, for bilangan in range 5. Ini teman-teman bakal dapat 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai coba di Visual Studio Code aja. Oke. Let's go. Ini tentang range ya. Oke, jadi misal kita punya deret, kita masukin fungsi range dalam suatu variabel deret. Pertama, kita bisa pakai satu argumen aja, misal 10 ya. Kalau kita print deret, ini nggak ada artinya ya. Coba aja run ya. Sorry. Nah, Screen read. gimana? Oh iya. Sorry. Oke, makasih ya, Hendri. Oke, aku ulangi. Oke, ini aku ulangi ya. Udah kelihatan toh? Ya. Range. Ini aku buat variabel deret ya. Deret ya, misal. Terus kita pakai fungsi range. Dan pertama kita bisa masukin dia satu argumen aja. Contoh kita kasih argumen 10 ya. Oh ya, argumennya harus bilangan tentunya ya, karena ini merupakan deret bilangan. Kalau kita print deret, ini nggak ada artinya. Kita cuma dapat range 0,10. Tapi kalau kita for loop ya, kita tulis for untuk setiap bilangan di dalam in deret ya, di dalam deret kita print aja bilangannya ya. Udah, terus kita run lagi. Nah, kita bakal dapat 0 sampai 9. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita ngeprint 10 ya, kalau kita taruh 10 di dalam range, maka kita dapat bilangan dari 0 sampai 9. Tapi kira-kira range itu bisa apa lagi sih? Kita bisa coba pakai dua argumen, misal 1 sampai 5. Nah, kalau kita print, yang kita dapat adalah 1 sampai 4. Jadi, teman-teman perlu ingat bahwa yang di sebelah kiri ini masuknya adalah inklusif. Jadi, dia termasuk dalam bilangan yang terdapat dalam range. Yang kanan, ini eksklusif. Dia nggak termasuk dalam deretnya ya. Seperti kalau teman-teman ingat di list ya. Kalau teman-teman mau, misal ada list, my list ya. 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman mau mengakses 1 sampai 3, maka teman-teman harus mengakses seperti ini. 0 sampai 0, 1, 2, 3 sampai 3. Jadi 0, 1, 2. Yang kanan ini eksklusif, dia nggak termasuk dalam elemen yang diambil. Sama halnya dengan range. Jadi yang kanan ini dia nggak termasuk dalam range-nya ya. Seperti itu. Jadi dia bisa menerima 1 atau 2. Sebenarnya dia bisa menerima 3, tapi ini nggak bakal masuk di assignment, cuman teman-teman boleh lihat sih. Misal aku mau ngeprint bilangan 1 sampai 10, tapi yang ganjil aja. Berarti kan 1, 3, 5, 7, 9. Artinya aku mau ngeprint bilangan yang dimulai dari 1, berakhir di 10, tapi ada apa ya? Dia itu lompat 2 bilangan, lompat 2 satuan ya. 1 ke 3 kan perbedaannya ada 2, 3 ke 5 perbedaannya 2, 5 ke 7 2 dan seterusnya. Maka aku bisa pakai argumen ketiga yang artinya adalah step. Argumen ketiga ini diisi step atau loncatan ya. Loncatan dari bilangan 1 ke bilangan selanjutnya. Coba kita run. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Yang ketiga ini adalah gap di antara bilangan satu dan bilangan lain. Jadi teman-teman ingat kita bisa pakai satu argumen. Satu argumen ini secara default bakal ngeprint bilangan dari 0 hingga satu bilangan sebelum argumen itu. Jadi kalau misalnya 100, dia bakal ngeprint 0 sampai 99. Ya. Dimulai dari 0. Kalau ada 2 argumen, dia bakal mulai dari argumen pertama dan berakhir di
satu bilangan sebelum argumen yang kedua. 1 sampai 4. Kalau ada argumen ketiga, dia bakal menggunakan argumen ketiga ini sebagai step atau gap di antara, ya, jarak di antara bilangan satu dan bilangan lain dalam range tersebut. Oke, itu tadi range. Ini merupakan suatu objek iterable, ya. Ini tadi udah kita coba. Oke, ini udah aku testi tadi ya, 1 sampai 10. Tapi teman-teman boleh coba ya. Coba, apa argumen yang aku butuhin ke fungsi range untuk ngeprint 1 sampai 10, dan 10-nya ini inklusif ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kira-kira ada yang mau nebak nggak? Dua argumen apa yang aku butuhin untuk mendapat range 1 sampai 10 inklusif? Aku tunggu yang jawab lumayan banyak ya. Oke, range 1 sampai 10. Sampai 1,11 ya, udah benar ya. Karena kita pengen 10-nya ikut ke print sehingga kita tulis 1,11. Oke, lanjut. Contoh nih, kita bisa ini itu cuma contoh doang. Oke, contoh kita mau bikin program yang ngeprint bilangan yang ganjil aja. Tapi pakainya if statement ya, jangan pakai step. Karena emang di awal aku pengen mengombinasikan for loop dan if statement. Ini contoh ya, aku bikin variabel namanya deret. Ini tadi perintahnya apa? Bilangan ganjil aja. Kita batasi deh, bilangan ganjil sampai 20 ya. Kita bisa pakai range. Terus for bilangan in deret, terus kita periksa apakah bilangan ini merupakan ganjil atau genap. Kita periksanya pakai apa? Pakai if statement ya. Kita kemarin udah coba pakai modulus. Jadi modulus itu operasi yang menghasilkan sisa pembagian ya. Jadi bilangan, kalau bilangan dibagi 2, sisanya 1, maka dia kan ganjil ya. Ini bilangan ganjil. Nah, kita print aja dia. Kita nggak usah pakai else atau elif, karena kita cuma bakal ngeprint bilangan kalau dia dibagi 2, sisa 1 gitu ya. Yap, kita mendapat program yang kita mau, yaitu ngeprint bilangan ganjil. Ini pakai if statement. Coba ini aku komen, ya. Terus kita bikin lagi yang nggak pakai if statement alias pakai step. Kita bisa bikin in range. Nah, kalau aku mau menghasilkan range dari 1 sampai 20, yang merupakan bilangan ganjil semua, kira-kira argumennya apa aja nih? A, B, C. Nah, ini A, B, C-nya kira-kira harus aku isi bilangan apa aja ya? Jadi aku recall lagi ya. Yang pertama ini adalah mulainya range itu ya. Jadi mulai dari bilangan itu. Misal kita isi 1, berarti deret dimulai dari bilangan 1. B ini adalah eksklusif ya. Dia adalah selesainya deret itu. Tapi termasuk eksklusif. Misal kita kasih B ini 10, berarti deret akan berhenti di bilangan sebelum 10, yaitu 9. C ini adalah step atau loncatan dari bilangan 1 dan bilangan lainnya. Nah, yang kita mau dapatkan itu adalah 1, 3, 5, 7, sampai 19. Oke, ini udah ada yang jawab ya. 1, 20, dan 2. Kita coba aja ya. 1, 10, dan 2. Sorry, kok 10? 20 ya? 20 kan? Oke, salah lihat. Ini aku run, Ctrl F5. Ya, kita dapat hasil yang sama seperti kode di atasnya. Jadi, tadi ya, ini adalah awal, inklusif, ini akhir, eksklusif, ini adalah gap, atau loncatan setiap bilangan. Oke, lanjut, kita mau bikin program selanjutnya, yaitu jumlah bilangan dari list. Misal nih, kita punya list yang isinya adalah bilangan, atau integer, atau float, terserah deh. Kita tulis list itu, apa ya,
tabungan deh, tabungan harian. Jadi ini adalah tabungan harian ya dalam dolar, misal dalam dolar. Karena biar satuan ya, kalau rupiah kita harus nulis ribuan. Misal pertama orang ini nabung $3, terus $5, 7, 10 ya. Terus besoknya jadi $2, 4, 0 mungkin. Nah, kita mau jumlahin tabungan ini ya. Jadi kita pengen lihat totalnya ya. Tabungan ini misal kita bikin aplikasi manajemen finansial ya. Jadi untuk teman-teman yang mau nabung itu biasanya teman-teman bisa pakai bisa pakai aplikasi manajemen finansial yang membagi pengeluaran dan masukan teman-teman gitu ya. Nah, untuk menjumlahkan semua elemen, kita butuh pakai variabel baru ya. Buat variabel baru yang awalnya 0 tentunya ya. Jadi sebelum tabungannya dijumlahin, jumlahnya berapa? 0 kan maksudnya. Yang misal kita pindahin dari celengan ke tangan. Nah, itu kan sebelum kita hitung di tangan masih ada 0. Kenapa kita harus bikin variabel? Karena kita perlu menyimpan total ya. Jadi kita perlu ada tangan yang menghitung. Yang tadinya dari tabungan kita ambil satu, misal yang pertama $3. Jadi di tangan kita ada $3 ya, tersimpan di tangan. Nah, tangan ini adalah direpresentasikan dalam variabel baru ya untuk menyimpan value yang udah dihitung. Oke gitu. Tadi saya udah demonstrasi bahwa list itu bisa di loop ya, itu merupakan suatu objek yang iterable atau bisa di loop. Sehingga kita bisa pakai for loop, for uang di dalam tabungan harian. Nah, kita bisa menulis ulang atau mengoverwrite variabel tabungan dengan nilai tabungan plus uang. Kira-kira teman-teman paham nggak ini tentang ini? Oke, jadi itu maksudnya adalah nilai tabungan yang baru adalah nilai tabungan yang sebelumnya ditambah uang. Uang ini nilainya berapa? Tergantung dia iterasi ke berapa. Kalau iterasi ke pertama, uang ini nilainya 3, yang kedua dia 5, 7, 10, 2, 4, 0 ya. Terakhir, kita print tabungan. Kenapa kita print-nya di luar for loop? Karena kalau kita print di dalam for loop, teman-teman mungkin udah coba tebak bahwa print ini bakal dipanggil jumlah ini ya, jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah 7 kali. Kita bisa coba dua-duanya, tapi pertama kita coba print di akhir dulu karena kita cuma peduli sama totalnya aja. Ya, jadi $31 yang dikumpulkan oleh orang itu dalam 7 hari. Contoh nih, aku mau tahu dia itu setiap harinya nambah berapa misalnya. Kita bisa menggunakan f-string untuk mengetahui progres tabungan orang itu ya. Jadi misal aku kasih f-string tabungan sekarang, titik 2, tabungan. Jadi kita print aja coba. Nah, hari pertama dia 3, terus hari kedua dia ngumpulin $8 ya, 3 tambah 5 ya. Terus 8 ditambah 7, 15, 25, 27, 31. 31 ini ke print 2 kali karena yang terakhir dia kan 0 ya. Jadi gitu. Kalau teman-teman menggunakan fungsi print di dalam for loop, maka dia ya bakal dijalankan selama for loop itu berlangsung. Jadi kalau kasus ini ya ada 7. Karena elemen dari list tabungan harian ada 7 elemen. Kayak gitu ya. Oke, sebelum masuk ke while loop, kita mau buka sesi tanya ya. Ya teman-teman yang mau bertanya, ini ada raise hand satu nih, siapa? Silakan. Monggo, Alken Arjufa, monggo kalau mau tanya langsung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku nanya lewat ini aja ya, mic aja. Aku mau nanya deh aku nanya Rick yang tadi yang step itu stepnya itu cuman berpola gitu ya. Misalkan kalau dia 2 ditambah 2 terus gitu. Bisa nggak misalkan yang pertama kali dia ditambah 3 terus ditambah 2 ditambah 1 gitu. Maksudnya kayak apa ya? Polanya itu nggak sama gitu ditambahnya. Gitu sih. Oh, stepnya berbeda-beda ya? Iya, gitu. Thank you. Oke. Bentar, aku mau pikirin cara. Kalau setahu saya sih di dalam
apa ya, dalam fungsi range itu sendiri nggak ada cara seperti itu, tapi menurut saya itu bisa dicapai ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin step-nya berbeda-beda, misal kayak di deret yang di matematika ya, yang pertama ditambah 1, terus tambah 2, tambah 3. Itu menurut saya bisa, tapi nggak pakai fungsi range. Dan mungkin saat ini saya belum bisa mikirin solusinya ya, at the moment. Tapi saya yakin itu bisa karena memang bahasa pemrograman itu didesain untuk merumuskan apa yang ada di apa ya, di teori gitu. Jadi di-apply ke dunia nyata. Dan kalau teman-teman emang suka nyelesain soal-soal kayak tadi, misal ya, misal teman-teman suka modelin suatu rumus matematika ke dalam program, ini untuk yang mau aja, lanjutin aja itu hackerrank-nya. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi teman-teman disuruh ya kayak gitu tadi ya, pertanyaan tadi tadi apa tuh? Ketika step-nya nggak sama terus. Nah, itu pasti soal-soal semacam itu banyak di hackerrank. Cuman untuk at the moment aku nggak bisa kasih solusinya, apalagi fungsi range ini terbatas untuk step yang selalu sama. Oke, nggak apa-apa, Rick. Thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak, Saga? Oke, kalau lewat chat belum ada sih. Mungkin kalau Oke. misalnya ada yang mau tanya langsung kayak tadi, bisa resen terlebih dahulu. Mungkin Alken bisa di lower hand ya, biar teman-teman yang mau tanya biar lebih enak kelihatan. Oke, kalau semisal nggak mau bisa private chat kayak kemarin guys. Feel free aja ya, jangan sampai nanti man kebingungan Kelewatan sendiri ya. sebelum ini. Ya. Kalau emang nggak ada, kita bisa lanjut. Nggak apa-apa kok. Oh ini ada nih, Oke. cara for loop 3 elemen pertama gimana Kak? Oh, oke. Oke, good question. Bisa. Perlu 3 elemen pertama ya, teman-teman tinggal gini aja. Misal aku mau for loop 3 elemen pertama, ya taruh aja 3 elemen pertama ya. Dari 0, 1, 2 kan? Berarti kita tulis 0 sampai 3. 0, 1, 2. Karena 3 ini eksklusif. Udah gini aja. Jadi ini misal aku print aja ya, print uang. Ini sama aja kita for loop 3 elemen pertama. Kayak gitu. Oke, udah terjawab ya semoga pertanyaannya apa namanya? Iya, pertanyaannya. Oke. Ada lagi Belum nggak ada nih lagi. dari teman-teman yang mau bertanya? Belum ada ya. Belum ada kayak nyarik ya. Mungkin lanjut aja Oke. dulu. Oke, lanjut. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke while loop. Ini so far mungkin yang paling sulit ya while loop, tapi ya nggak juga sih. Apalagi buat teman-teman yang pernah. Tapi kalau belum pernah, tenang aja. Setelah ini kalian bakal pernah kok. Oke, jadi while loop itu juga salah satu bentuk loop ya. Tapi sebelum masuk ke while loop, aku mau ngajarin tentang fungsi input ya. Kemarin udah kita singgung ya, tapi tanpa teori yang ada di slide. Jadi fungsi input ini menerima satu argumen berupa string. Ya. Stringnya itu adalah prompt text. Prompt text itu apa? Prompt text adalah teks yang muncul di layar user, ya, berupa pertanyaan atau peringatan. Biasanya yang muncul di browser itu loh, kalau kita mau close ya, terus ada peringatan, hey jangan tutup dong gitu. Yakin kamu mau tutup? Itu adalah prompt text. Terus kita klik yes or no gitu kan. Nah, yes itu adalah input dari user. Jadi prompt text itu yang muncul di layar. Contoh nih ya, aku punya variable message, terus aku kasih fungsi input, dan aku kasih argumen dari fungsi itu adalah katakan sesuatu, aku akan mengulanginya. Jadi ini program yang simpel banget dan aneh. Terus di bawahnya aku tulis print message. Setiap aku jalankan program ini, aku bisa masukin apapun ya di sini, dan value dari message ini tergantung dengan apa yang aku ketik di sini. Coba aja ya di VS Code. Kemarin kita udah coba, tapi kita coba lagi aja. Coba pesan ya, pesan input
katakan sesuatu, aku akan mengulanginya. Ya. Terus kita print pesan. Kalau di run, ya, Ctrl F5, kita bakal dapat prompt text yang nanya ya. Katakan suatu aku akan mengulanginya. Terus kita bisa kasih ini apapun. Python-nya turn, asik banget. Ini kalau aku enter ya, dengan cara enter itu artinya kita menyudahi input kita. Sehingga variabel pesan ini value-nya adalah ya ini, string ini. Jadi gitu, itu tadi adalah fungsi input. Input ini cuma menerima string ya. Input cuma membaca objek sebagai string. Jadi kalau teman-teman kasih integer pun itu bakal dibaca sebagai string. Tapi dengan fungsi integer ya. Dengan fungsi integer itu kita bisa mengubah string jadi integer seperti yang kita bahas di pertemuan pertama ya. Contoh nih, aku tanya berapa usia kamu, terus aku kasih 21 ya. Terus kalau kita print tipe dari variabel 21 ini, tipenya apa? Tipenya adalah str atau string ya. Tapi kalau aku cast jadi integer dulu dengan fungsi int, jadi input ini aku masukin ke dalam fungsi int ya. Karena value dari input ini misal 21, terus kita jadiin int, maka tipe dari usia, tipe dari variabel usia adalah integer ya. Itu. Jadi fungsi input cuma nerima string. Nah, minum dulu ya. Oke, ini lupa aku kasih animasi ya. Kasih dulu deh. Oke, jadi while loop itu apa? While loop itu ya loop ya, tapi dia pakai conditional. Jadi seperti for loop dicampur sama if statement. Conditionalnya di mana? Conditional di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah suatu perbandingan. Counter kurang dari 11 enggak? Kalau iya berarti true. Kalau enggak berarti false. Itu kan ini adalah suatu operasi perbandingan. Nah, dia bakal berhenti kalau operasi ini, kalau conditional ini nilainya adalah false. Kalau masih true ya jalan terus, diputar terus ya. Nah, makanya di setiap akhir while loop kita harus punya cara untuk mengubah variabel counter ini. Dengan cara kalau aku sih ya ditambah 1 misal. Karena emang itu program yang aku mau buat. Kalau nggak ditambah 1 gimana? Nanti counter nilainya bakal 1 terus. Dia nggak bakal berubah terus. Jadi print ini bakal jalan terus. Kita coba dulu ya, while loop tanpa perubahan. Misal aku punya variabel counter 1, terus aku kasih while. Jadi aku mau ngeprint counter as long as, jadi ya selama nilai dari counter itu kurang dari 11 misal. Terus aku print counter. Ini bakal jeblok ya programnya. Karena kita nggak merubah nilai dari counter. Dia akan selalu 1. Sehingga kondisi ini akan selalu true ya. Sehingga dia nggak bakal berhenti. Ini kalau aku run, dia ini masih berlangsung ya. Dia ini masih ke bawah terus. Tuh kan? Jadi nggak baik buat komputer. Kita stop aja. Cara stopnya gitu ya. Oke. Maka dari itu kita butuh ya, ada urgensi untuk merubah. Pokoknya ada suatu cara untuk membuat ini false. Karena kita nggak mau program while ini berjalan terus-menerus. Bahkan di program besar pun ya, kalau itu berjalan terus-menerus, pasti nanti bakal memakan memori, memakan komputer yang banyak. Ya. Sehingga kita harus tahu cara mengubah kondisi ini menjadi false. Ada saatnya ketika ini false, gitu ya, Mas. Sehingga di sini cara untuk merubah kondisinya jadi false adalah kita ubah value dari variabel counter dengan cara menambah 1 gitu ya. Atau tambah 2 terserah ya. Atau tambah 3 atau dikali 2 juga bisa ya. Kayak gini, ini kalau ditambah 1, misal kita kali 2 pun bisa ya, karena dia bakal terus membesar, berarti kan 1, 2, 4, 8 gitu ya. Ini. Oke, kita lihat. Ini adalah operasi perbandingan ya. Nggak harus operasi perbandingan sih, yang penting ini nilainya true atau false. Gitu. Selama nilainya true,
kode akan berlangsung terus hingga nilainya false. Kalau false dia langsung berhenti, nggak masuk ke kode yang di bawah ini. Oke, break dalam while loop. Keyword break dapat menghentikan while loop. Jadi dia bakal menghentikan secara paksa, mau kondisinya true ataupun false. Coba kita perbarui program sebelumnya menggunakan break. Sebenarnya program apa sih yang kita buat sebelumnya? Ini program yang kita buat sebelumnya ya. Kita ngeprint 1 sampai 10. Nah, coba kita ganti dengan keyword break. Break itu fungsinya untuk menghentikan while loop tanpa syarat apapun ya. Jadi dia langsung berhenti. Nah, tujuan kita sama, ngeprint 1 sampai 10. Nah, karena di sini kan kita udah ada sistem untuk memberhentikan loop secara otomatis, yaitu ini ya. Dia selalu ngecek, oh counter ini kurang dari 11 apa enggak. Kalau kurang dari 11, maka jalanin terus ya programnya. Kalau udah lebih, maka hentikan while loop-nya. Untuk menggunakan break, kita bisa pakai if statement nih. If counter kurang dari 11, if counter lebih dari sama dengan 11, maka break. Nah, karena kita udah ada sistem baru yang menghentikan loop di sini, maka kita bisa ganti ini jadi true. Nanti aku jelasin lebih ya setelah kita run dulu. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya sama nih, 1 sampai 10. Tapi, kenapa sih ini true terus? Karena kita udah punya cara untuk menghentikan while loop-nya di sini. Sehingga kita nggak perlu jadi ini false untuk while loop-nya bisa berhenti ya. Ini true terus aja nggak apa-apa. Karena ketika counter ini nilainya udah 11 atau lebih dari 11, dia bakal berhenti. Jadi kode di atas kode 3 sampai 7 ini ekivalen ya sama dengan kode ini. Gitu ya. Biasanya break ini dipakai untuk biar while ini punya dua kondisi. Kondisi yang pertama di sini, kondisi yang kedua di sini. Tapi most of the time ya, teman-teman butuh ini aja, jadi nggak usah pakai break juga nggak masalah. Cuman kalau ada special case, misal kasus-kasus yang unik, yang khusus gitu, teman-teman mungkin butuh break. Tuh ya. Oke, satu lagi. Kita pakai break dan input untuk buat program menu makanan, gitu ya. Jadi seakan-akan kita adalah restoran, kita nanya terus nih, apa yang mau dipesan sama pelanggan. Itu gimana sih? Jadi pertama, kita bisa bikin pesanan. Pesanan ini value-nya adalah string kosong ya, karena dia belum pesan apa-apa. Setelah itu, while true, ya. Ini nanti aku jelasin kodenya baris per baris, tapi ini aku tulis dulu. While true, kita nanya pelanggan ya, dia mau pesan apa. Kamu mau pesan apa? Setelah itu, kita print, gini aja, menu. Variable ini aku ganti namanya jadi menu ya. Menu artinya adalah pesanan yang dipesan, gimana ya? Makanan yang dipesan. Tapi kalau pesanan itu adalah sekumpulan. Jadi kan kalau kita ke restoran itu kan ada waiter yang nyatet ya. Nah, pesanan ini adalah kumpulan dari makanan yang mau dipesan oleh user. Jadi ceritanya kita mau nyatet semuanya dalam satu list. Pertama kita tanyain, kamu mau pesan apa? Terus kita masukin menu itu ke dalam list pesanan yang kita buat. Jadi pesanan dot, kita bisa pakai insert atau append, tapi kita pakai append aja. Append menu gini ya. Terus kalau udah selesai kita print pesanannya. Ini kenapa abu-abu?
Oh, oke, ini abu-abu karena true ini, karena while ini nggak punya cara untuk berhenti. Jadi ini nggak bakal sampai. Ya, ini kelebihan dari Visual Studio Code ya. Dia bakal ngasih tahu ya, code is unreachable. Kode ini nggak bakal pernah dijalankan karena while selalu true ya. Dia bakal berjalan terus ya. Maka yang kita butuhkan adalah cara untuk menghentikan while loop ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa kasih tahu ke pelanggan, kalau kamu selesai pesan, maka kamu bilang quit ya. Misal, if menu sama dengan quit, maka kita gunakan break untuk menghentikan while loop ini. Jadi gitu, dia itu butuh suatu cara untuk berhenti. Di kasus ini, aku nggak pakai kondisi yang di sini, tapi aku pakai break. Kita bisa tambahin di sini. Tekan quit, kok tekan? Tulis quit untuk keluar. Gitu ya. Ini bisa run. Terus dia bakal tanya terus ya, ayam bisa. Kita mau pesan ayam, ikan, nasi padang ya. Terus kalau kita quit, kita bakal dapat semua listnya gitu ya. Untuk nambahin program ini jadi lebih intuitif, kita bisa tambahin gini ya. Pesanan, maksudnya menu ditambahkan ke daftar pesanan kamu. Ini. Jadi setiap dia mesen, asalkan pesanannya nggak quit ya, itu bakal jalan terus. Kecuali kalau dia sampai quit, maka program ini selesai. Dia nggak bakal ditanyain lagi. Gitu ya. Sebagai taran lagi, program ini bakal lebih intuitif. Misal kita pakai ayam, ayam ditambahkan ke daftar pesanan kamu. Ikan ditambahkan ke daftar pesanan kamu gitu ya. Terus udang, aku nggak tahu ya restoran jualan apa aja. Terus kalau kita quit, nih ada tulisan ini. Bisa juga ditambah gini ya. Menu ditambahkan ke daftar pesanan kamu, terus kita kasih f-string lagi. Pesanan kamu jauh ini adalah, kita kasih variabel pesanan. Sorry, ini harus di-append dulu. Jadi setelah menu itu dimasukin ke dalam list pesanan, kita print daftar pesanan yang sejauh ini udah dipesan sama pelanggan. Kalau kita run misalnya, kita ulangi lagi ayam, ikan ya. Pesanan kamu sejauh ini adalah ayam, ikan. Pesanan kamu sejauh ini adalah ayam, ikan, udang gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin terlalu banyak yang terjadi ya antara break, antara conditional dalam while, tapi itu materi terakhir dari Python Learn, dan teman-teman bisa tanya ya tentang while loop dan juga break, input apapun ya. Silakan. Yuk, monggo teman-teman yang masih bingung tadi dijelasin sama Arik bisa tanya. Link absen kira-kira dibagi kapan, Rik? Di sini? Iya, mana ya? Aku lupa. Oke, sekarang aja. Oke. Sekarang aja. Sekarang aja. Bentar ya. Sembari nunggu teman-teman yang tanya, ya. Ini ada link absen, dimohon buat mengisi link absen yang disediakan ya. Udah hari terakhir, kemarin juga semakin menurun sebenarnya dari hari pertama sampai kemarin. Udah apa guys? Yep. Saya bangga sama teman-teman yang masih ikut sampai sekarang. Iya, benar sekali. Gimana nih, ada yang nanya nggak? Belum ada dari aku. Oke, kalau belum ada ya nggak masalah. Silakan diisi dulu ya, itu absen. Yuk, yang belum ngisi masih 20-an nih yang masih ngisi.
Hmm. Mungkin untuk teman-teman yang belum mendownload virtual background, linknya bisa dikasih juga Rik, ke teman-teman Oh iya iya. virtual Oke. background. Aku bentar. Sekalian nunggu Atau Azhar yang Azhar lain. bisa tolong cariin nggak? Aku lupa VBG Python-nya apa ya? Nah, aku harus buka Google, Chrome dulu. Oh, alah, oke. Aku juga lupa sebenarnya bentar. Oke, ini belum ada yang tanya, Sir. Oke, belum ada yang tanya, nggak usah. Sekali lagi aku Gitu ya. ingetin ya teman-teman, buat yang belum isi absen segera diisi juga, nggak apa-apa. Tapi nanti sekalian juga nggak apa-apa. Oke. Nanti teman-teman bakal ngisi itu ya, kotak saran ya. Karena kami juga butuh feedback dari karena ini juga kelas pertama kami kan. Oke, itu link itu ya, virtual background dan juga absen. Nanti kita bakal foto bareng. Oke, mungkin kalau lanjut aja dulu. lanjut aja ya. Hmm. Oke, makasih Saga. Oke. Oke, jadi ini kita bakal bahas apa yang bisa teman-teman lakukan setelah kelas ini. Ini rekomendasi yang kami kumpulkan ya. Jadi teman-teman boleh ikut atau enggak. Tapi saran saya kalau emang pengen belajar ya dari sumber-sumber ini aja karena gratis dan juga kebanyakan atau mungkin semua ya bersertifikasi. Jadi teman-teman bisa pakai aja. Oke, jadi ini nggak cuman Python aja sih. Jadi lebih luas ya. Teman-teman bisa pakai bahasa pemrograman apapun. Tapi kebetulan Python bisa hampir semua ini. Ini cuma ada 4 area yang aku detail karena aku pernah coba semuanya. Tapi nanti ada area-area juga yang nggak aku sebut dan aku singgung aja sedikit. Ya, karena emang aplikasi dari pemrograman itu banyak banget. Yang pertama itu pendidikan lanjutan. Ini maksudnya teman-teman mungkin menemui mata kuliah yang berhubungan sama pemrograman ya. Coba kita lanjut ke slide aja. Jadi mata kuliah yang ada di perkuliahan misal, atau pendidikan lanjutan ya. Ada biasanya MATLAB, Octave, C++, C, apapun itu, pokoknya ya Arduino dan lain-lain, itu pasti ada pemrograman. Jadi saya kira dengan ambil kelas Python ini, teman-teman bisa dasar dari pemrograman ya, logikanya, if statement, dan lain-lain, itu wajib dan pasti ditemui di setiap bahasa pemrograman. Selanjutnya, teman-teman bisa ambil kelas online lanjutan. Ini ada yang English, ada juga yang Indonesia. Jadi, karena aku selalu ngambilnya dari yang English semua ya, karena waktu aku pertama belajar itu, belum ada yang gratis yang pakai bahasa Indonesia itu. Mungkin udah ada, tapi emang aku nggak nemu waktu itu ya. Mungkin belum terlalu populer, atau hanya tersedia untuk kayak siswa yang, berprestasi, kayak beasiswa gitu. Seperti di coding dan digitalan itu kayaknya yang gratis itu harus seleksi dulu atau kayak istilahnya itu musiman. Jadi ada kelas yang gratis itu kayak musiman. Nanti ya kayak Python Learner ini kan nggak selalu available ya setiap tahun atau setiap hari gitu. Ini sekali terus mungkin kita bakal ngadain lagi kapan gitu. Jadi itu adalah yang aku maksud sebagai musiman. Sedangkan yang Coursera, edX, dan FreeCodeCamp ini, dia itu available setiap hari ya. Jadi nggak perlu nungguin mereka buka. Kita coba buka satu-satu ya. Aku bakal sebut Coursera sama edX itu sama, karena emang isinya juga mirip-mirip ya. Jadi aku bakal buka satu aja. Jadi Coursera itu coursera.org ya. Itu kayak platform yang isinya itu kelas-kelas ya, nggak cuma di pemrograman sebenarnya. Ini aku kebetulan lagi ambil ya, AI for Everyone. Jadi dia ini sebenarnya berbayar kalau teman-teman pengen dapat sertifikat. Ya. Jadi kalau nggak dapat sertifikat, itu gratis. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman mau dapat sertifikat dan nggak mau bayar, itu mereka juga punya opsi ya. Seperti yang aku ambil ini, AI for Everyone. Ini aku daftar untuk financial aid-nya, jadi bantuan keuangan, I guess bahasa Indonesianya ya. Itu aku bisa daftar financial aid di Coursera,
yang memberi aku kesempatan untuk dapat sertifikat secara gratis. Mereka nggak minta piagam penghargaan atau prestasi apapun sih kalau waktu aku daftar. Mereka cuma minta esai sama nanya penghasilan kamu ya. Jadi esai 150 kata lah. 300 kata gitu ya. Itu bakal direview selama 2 minggu. Jadi teman-teman nggak perlu submit sertifikat apapun ya. Tapi lagi ya, di sini pakainya bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman bisa lihat subjeknya banyak banget. Teman-teman bahkan bisa dapat degree ya. Degree ini hasilnya apa sih? Jasa kah? Degree gelar. Oke. Jadi teman-teman bisa dapat gelar ya. Contohnya teman-teman bisa ini S2 Machine Learning di Imperial College London, terus ada universitas-universitas banyak ya. Di sini juga banyak program dari universitas top atau mungkin ini ya dari perusahaan top kayak Google, IBM ya. Yang aku ambil sekarang itu course-nya dari Stanford University di Amerika Serikat. Jadi aku suka Coursera ini karena itu tadi ya, dia itu bisa gratis kalau teman-teman nggak dapat sertifikatnya. Dua, dia itu dari institusi-institusi yang top banget ya, entah itu kampus, entah itu perusahaan, atau mungkin institusi research kayak ini, Deep Learning AI ini, dia itu institusi research. Dan teman-teman kalau mau sertifikatnya bisa daftar untuk financial aid. Jadi selalu ada kesempatan untuk dapat sertifikatnya. Dan juga yang degree-degree kayak gini, itu biasanya diakui sama perusahaannya sendiri, tentu aja ya, karena mereka yang ngadain course-nya, mereka pasti mengakui course-nya sendiri. Nah, itu kalau teman-teman lulus dan dapat sertifikat, bisa diterima di situ. Jadi, ini ya, yang aku tulis di sini, sorry. Kamu nggak butuh ijazah untuk jadi programmer. Maksudnya adalah, ya udah pakai internet aja gitu, karena udah gratis, dapat sertifikat juga. Selanjutnya ada FreeCodeCamp. Ini adalah tempat pertama aku dulu belajar pemrograman ya. Ini, teman-teman bisa baca ya. Sejak 2014, lebih dari 40.000 lulusan FreeCodeCamp yang masuk ke tech companies ya, perusahaan teknologi seperti ini. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Spotify. Di sini aku suka banget sama sistemnya karena dia itu ada bisa ngecek kode teman-teman secara otomatis, tapi nggak sesusah HackerRank ya, jadi lebih gampang dipahami. Banyak banget ya course-nya di sini, teman-teman bisa lihat ada responsive web design, algorithms and data structures, front-end development libraries, APIs, bla bla. Ada juga yang machine learning with Python. Ini tentunya teman-teman bisa ambil ini. Dan kalau teman-teman pun mau refresh pengetahuan Python-nya bisa dari sini. Dia dari awal ya. Jadi teman-teman nih bisa ambil ini dulu, scientific computing with Python, data analysis with Python, terus baru yang terakhir machine learning with Python. Ada juga yang responsive web design, ini yang aku ambil pertama dulu. Dia ngajarin HTML, CSS ya, sama JavaScript. Di sini itu kelebihannya dia itu ada kurikulumnya, jadi panjang banget ini ya. Terus ada bullet point-nya, ada CSS grid, nanti teman-teman materinya ini ya. Ini walaupun terlihat banyak, tapi satu poin gini paling teman-teman bisa nyelesain kayak 5 menit, bahkan kurang juga bisa ya. Jadi ini cuma satu challenge mini ya. Kayak ini di sini aku disuruh untuk nih mungkin belum terlalu familiar sama ini ya teman-teman, tapi intinya kalau udah dari awal pasti teman-teman paham apa artinya ini. Make the item with the class item 5, consume the last 2 columns of the grid. Ingat ini pakai bahasa Inggris, makanya dari awal aku bilang kalau skill bahasa Inggris itu penting banget. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris juga teman-teman bisa coba mulai ya sambil buka Google Translate dan sebagainya. Jadi dulu aku belajar bahasa Inggris juga sebenarnya dari FreeCodeCamp. Dulu aku nggak terlalu paham ya kalau baca, apalagi ini kan materi pembelajaran gitu. Cuman kelebihan dari pemrograman itu, walaupun kebanyakan orang, terutama yang jalurnya SMP, SMA ya, bukan yang SMK, itu kebanyakan belajarnya kan di perkuliahan ya pemrograman. Tapi sebenarnya dari SMP maupun SD pun bisa. Jadi itu berbeda kayak kalau misal kalkulus nih, teman-teman kan harus melewati setiap materi matematika dari SD, SMP, SMA untuk bisa belajar kalkulus.
Tapi untuk pemrograman, teman-teman sebenarnya nggak perlu kalkulus ya untuk bisa. Jadi itu kelebihan dari pemrograman. Jadi walaupun kelihatannya kayak susah atau mungkin kayak wah itu canggih banget, aku nggak bisa, itu salah sebenarnya. Menurut saya lebih mudah belajar pemrograman daripada kalkulus ya. Oke, jadi ini FreeCodeCamp tentunya dapat sertifikasi, tapi teman-teman harus nyelesain challenge-nya di sini. Lihat ini ada claim certification yang masih abu-abu, berarti aku belum. Sebenarnya udah, cuman aku nggak sign-in aja ya. Ini harus nyelesain semua ini, except our academic honesty policy. Wait, nggak salah. Ya harus bikin ini dulu. Build attribute page, survey form ya. Jadi kita bikin website yang isinya tribute page, survey form, product landing page, technical bla 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 gitu ya. Ini harus selesaiin semua baru bisa klik. Terus yang bahasa Indonesia nih ada di coding, coding ya. Ini juga terkenal. Dia juga kerjasama sama instansi berikut ya. Kayaknya di Gojek sama Tokopedia juga deh. Dan kelebihan di coding ini, walaupun dia itu berbayar juga ya, banyak juga program yang beasiswa gitu ya. Atau mungkin ada kelas-kelas yang gratis. Aku sebenarnya belum pernah pakai di coding, tapi teman-teman beberapa orang yang aku kenal itu ada yang beli buku dari Decoding, ada juga ini ya yang langganan ini. Tapi kayaknya berapa nih? 4.500.000, jadi lumayan ya. Aku nggak terlalu familiar sama program-program ini, tapi kalau aku follow Instagramnya sih mereka sering juga ngadain beasiswa gitu. Cuman kekurangan dari beasiswa adalah ada seleksinya dulu. Jadi teman-teman kalau nggak lolos, kalau kurang beruntung ya nggak bisa dapat kelasnya. Berbeda sama Coursera, edX, atau mungkin FreeCodeCamp. Ada juga Digitalent. Digitalent ini dari Kominfo ya. Dia ini kayak kampus Merdeka gitu. Jadi kelas gratis. Dia juga seleksi dulu ya, pendaftaran. Kebanyakan programnya sih buat SMK, lulusan SMK ya. Cuman kalau teman-teman bisa pemrograman ya, menurut saya bisa daftar juga sih. Lihat ini ada Huawei, Microsoft ya. Huawei ngajarin artificial intelligence, cloud computing, bla bla. Red Hat Academy, aku nggak pernah denger ini apa. Oracle ini yang bikin Java ya. Microsoft, banyak deh. Big data using Python gitu tadi ya. Ini yang dari pemerintah. Jadi ya biasanya kalau yang dari pemerintah itu lebih gampang cari informasinya deh, karena di websitenya ada, di Instagram ada, atau mungkin di kayak dinas-dinas ya, dinas-dinas yang di kota kalian ada informasinya juga, jadi gampang carinya. Kalau untuk ngetes algoritma pemrograman teman-teman bisa lanjutin HackerRank. HackerRank ini yang kita coba ya. Di sini banyak challenge lain ya. Coba aja algoritma terus Python gitu. Kebanyakan sih berhubungan sama matematika. Jadi teman-teman suruh nyelesain soal matematika pakai pemrograman. Makanya HackerRank ini populer buat Olimpiade komputer. Aku belum pernah Olimpiade komputer, tapi aku tahu kalau banyak yang pakai HackerRank. Nah, HackerRank versi Indo ini ada TLX. tlx.toki.id. Kalau teman-teman belum tahu Toki itu apa, Toki itu tim Olimpiade Komputer Indonesia kayaknya. TLX, aku nggak tahu TLX itu apa, tapi ini juga seperti HackerRank ya. Jadi ngerjain gitu, terus kalau bener ya dapat poin. Dan ternyata yang pertama justru bukan dari Indonesia ya. Aku nggak yakin deh, ini mungkin usernya cuma ganti nationality aja. Tapi ya gitu, ini ada top scorer, top rating. Oke, beda ya top rating sama top scorer. Well, pokoknya gitu ya. Ini ada course juga ya, course kelas gratis. Aku pernah coba ini, kedua ini, tapi karena aku nggak suka pemrograman kompetitif, jadi aku nggak selesaiin. Cuman untuk yang pemrograman dasar ini bagus loh, ada dari awal, ya terus ada latihan-latihan buat teman-teman selesaiin juga. Kalau belum selesai berarti nggak boleh lanjut ke yang selanjutnya. Apakah sistem kayak gitu baik? Kalau menurut saya iya, karena teman-teman terpaksa harus nyelesain yang ini dulu sebelum lanjut ke yang selanjutnya. Karena saya pernah belajar dari materi yang kurang terstruktur, itu saya malah loncat-loncat dan juga malah kayak dasarnya itu kurang kuat. Nah, kalau ada kayak gini pasti kuat. Tapi ini untuk pemrograman kompetitif ya, yang nyelesain rumus-rumus matematika itu. Kayak itu tadi.
Hmm, Selanjutnya Rick, ada sorry gimana? sorry motong, ini ada yang tanya sih sebenarnya. Oke, tanya aja. Sebelum lebih lanjut lagi kan, daripada nanti baliknya ke lamaan, ini ada yang tanya, Kak, apa yang dimaksud dengan well true? Apakah ada case well false? Well false ya. Oke. Nah, Ini layarku udah bener kan? Oke, udah. udah. Jadi while true itu artinya ya, kan while itu butuh suatu kondisi. Ini kotak ini ya, yang aku block ini, kotak biru ini, itu untuk while bisa berjalan terus, dia harus true. Nah, ketika dia false, maka while nggak bakal dijalanin. Juga kalau while false, ya program ini nggak bakal jalan sama sekali. Nggak bakal pernah jalan. Maka kalau while true ini artinya program ini, ya kebalikan dari while false, program ini jalan terus. Nah, tapi ada plot twist-nya, dia itu bakal berhenti nih. Di mana? Di kode ini. Break ini memberhentikan suatu loop. Ya. Mau kondisi ini true atau false, dia bakal berhenti kalau break ini dijalankan. Nah, pada kode ini, break ini dijalankan kalau menu sama dengan quit. Jadi, kita nggak perlu ganti kondisi ini untuk false. Kondisi ini jadi false, untuk while ini berhenti, kita hanya perlu kasih break. Jadi, kalau ini ganti while false, dia nggak bakal pernah jalan. Kalau ini while true, dia bakal jalan terus, nggak pernah berhenti. Kalau nggak ada break-nya. Kalau ada break-nya, ya, kalau kayak gini, dia nggak bakal pernah berhenti. Kalau ada break-nya, maka dia bakal berhenti. Kalau kita ngetik quit. Gitu ya. Lanjut. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua, aku mau tanya dong, gimana cara membuat enter setelah prompt pertanyaan input. Jadi kalau input normal kan kita jawab di sebelah pertanyaan. Oh Nah, iya, gimana kita membuat jawaban pertanyaan itu di di bawah bawahnya. pertanyaan, tidak di samping Oke. pertanyaan gitu. Oke, good question. Kita bisa pakai /new line. Jadi kita pakai slash yang dari kiri atas ke kanan bawah, terus kasih n di sini. Terus kalau kita run nih, ini kita bakal ditanyain dan jawabannya itu bakal di bawah. Kamu mau pesan apa? Terus kalau aku ketik ayam, dia bakal di bawahnya. Kamu mau pesan apa? Ikan, dia bakal ada di bawahnya gitu ya. Jadi ini adalah new line. Kita bisa pakai new line ini termasuk white space ya, termasuk jadi spasi itu juga white space karena dia itu cuman kosong ya, nggak ada apa-apanya. Seperti halnya dengan new line. New line itu kan kalau dalam user interface ya dia itu enter ya. Enter ini artinya adalah white space, dia nggak ada apa-apa. Cuman spasi doang. Kita bisa pakai tab ya. /t ini artinya tab, jadi bakal ada satu tab gini sebelum kita jawab. Jadi gitu. Terima kasih. Ada lagi nggak, Gak? Itu sih, dua doang itu tadi. Oke. Monggo Kak mau lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, jadi tadi beberapa course gratis ya. Selanjutnya software engineering. Jadi software engineering ini yang aku tahu ya, dibagi jadi dua. Ini lebih ke software development sih. Yang pertama ada mobile sama desktop. Mobile itu yang di HP, desktop itu yang di komputer, mau itu laptop atau Mac atau Linux ya, desktop. Nah, software engineering ini apa sih yang udah dicapai? Contohnya ya, Gojek ini dia mulai dari ojek berbasis aplikasi mobile. Tapi sekarang kita tahu seberapa besar Gojek ya. Selain itu ada Instagram juga, dia punya 13 karyawan saat mencapai 30 juta pengguna. Jadi cuma 13 orang doang, tapi penggunanya itu udah sampai 30 juta. Bahkan waktu itu dia masih untuk iPhone doang ya, masih di iOS doang, belum sampai Android, tapi dia udah sampai 30 juta pengguna. Jadi sebenarnya cukup simpel ide-ide dari Instagram dan juga Gojek ini. Bahkan sampai 13 karyawan aja bisa sebesar itu. Minecraft ya, game itu dibikin sama satu orang programmer ya awalnya, sekarang udah enggak. Dan sekarang ya, ini sekarang dia punya 131 juta pemain tiap bulannya. Jadi kesimpulan dari ketiga kasus ini adalah kreativitas ya.
Minecraft itu kan walaupun ya sekarang udah nggak dibuat sama satu orang, tapi dari dulu itu konsepnya sama ya. Kotak-kotak terus bisa taruh, bisa diambil, terus bisa kreatif gitu. Jadi semua playernya, walaupun sekarang udah diperbarui sama berbagai developer, bahkan dibeli Microsoft kan, Minecraft itu konsepnya masih sama, sehingga yang harus kita kasih hadiah ya, yang harus di-reward itu sebenarnya ya kreativitas dari ketiga perusahaan ini ya. Gojek. Mungkin dulu kita nggak kepikiran ojek bisa dari HP, atau mungkin kita cuma tahu ya kalau kenal tukang ojek telepon gitu kan. Gojek ini mengubah semuanya. Sama seperti Instagram ya, dia media sosial aja. Isinya cuma foto yang di-post, sama padahal waktu itu udah ada Facebook, tapi dia berani untuk maju pakai konsep baru yaitu posting foto. Karena di Facebook itu kita nggak cuma bisa posting foto ya, kita bisa posting tulisan, terus juga foto tapi nggak cuma foto. Kalau Instagram waktu itu tuh khusus untuk foto ya. Oke, rekomendasi yang saya coba, ini ada 4 ya. Yang pertama ada, kita bisa pakai library Kivy. Ini teman-teman bisa pakai bahasa Python aja. Ya. Kivy ini bisa untuk aplikasi mobile maupun desktop. Triknya ya, kalau teman-teman lihat kayak gini, teman-teman bisa langsung cari di YouTube aja, tutorial Kivy gitu. Ada pasti bahasa Indonesianya ada. Lanjutnya Flutter. Flutter ini buatan Google ya. Dia itu bisa cross-platform, bisa di mobile, website, ataupun desktop. Dia pakai bahasa lain, bukan Python. Tapi tentunya Flutter ini, karena dia di backing sama Google, teman-teman bakal nemu banyak kelas official dari Google yang ngajarin teman-teman. Bahkan yang bersertifikasi juga banyak ya. Sampai teman-teman jadi Flutter developer. Asal ya konsisten dan mau belajar ya. Selanjutnya Kotlin, ini cuma buat Android. Yang terakhir Java. Aku nggak pernah pakai Java, apalagi untuk buat aplikasi, tapi aku tahu itu bagus buat bikin aplikasi desktop. Ya, contohnya Minecraft ini dibuat pakai Java. Gitu ya. Web development ya. Jadi web ini saat ini ya, hal yang wajib untuk berbisnis. Hampir semua bisnis itu kalau nggak ada webnya, dia pasti kayak susah untuk survive ya. Walaupun dia ngejual di Tokopedia pun kan itu udah termasuk web ya. Jadi Tokopedia kan juga web, atau bahkan masuk ke aplikasi ya. Bahkan setiap bisnis besar itu pasti punya webnya sendiri, Starbucks dan lain-lain gitu ya. Nah, web ini ada 2 aspek, front end dan juga back end. Front end ini bikin apa yang dilihat sama user. Jadi yang di layar itu adalah kerjaannya front end developer. Back end ini yang menyediakan server ya, nyimpan foto-foto. Jadi kenapa kita bisa backup foto kita di Google Drive itu adalah kerjaannya orang-orang back end ya. Terus foto Instagram itu sebenarnya kesimpan di mana sih? Kok dia ada terus di akunku gitu kan? Itu back end ya. Chat WhatsApp ya, itu yang ngubungin siapa? Itu back end. Karena dia nyimpen data dari satu orang, dikirim ke orang lain. Atau Line Keep ya, Line Keep, Notes, album, dan lain-lain ya. Ini rekomendasi saya. Front end bisa pakai FreeCodeCamp. Atau yang paling bagus menurutku di Odin Project, karena dia itu dari awal banget, dari nol, sampai bisa front end dan juga back end. Tapi semua sumber ini bahasa Inggris. Tapi seperti yang tadi aku bilang, triknya adalah teman-teman cari aja di YouTube. Karena aku sendiri dulu belajar dari YouTube. Kalau teman-teman memang pengen belajar front end ataupun back end, cari aja ya front end tutorial bahasa Indonesia gitu. Pasti ada. Kelebihan dari web development ya. Web development ini menurut aku yang paling mudah untuk dipelajari, terutama yang front end ya. Karena dia nggak banyak logika matematika, jadi logikanya ya simple aja. Kayak teman-teman pasang suatu tombol di web, itu diklik nanti masuknya ke link yang mana, itu ya logika-logika mudah seperti itu. Yang kedua itu mudah untuk melakukan freelancing ya. Jadi teman-teman bisa bikinin web untuk bisnis-bisnis kecil ya. Misal ada bisnis yang belum punya web, teman-teman bisa tawarin aja. Kamu mau web gak? Nah itu biasanya teman-teman bisa nabung dari freelancing. Yang ketiga adalah dapat mendigitalisasi suatu bisnis atau organisasi. Misal teman-teman gabung di organisasi mana nih, di kampus atau di sekolah, itu teman-teman bisa bikin web untuk mendigitalisasi instansi tersebut ya, terutama bisnis sih, karena bakal
menggapai lebih banyak ya minat dari pelanggan misal. Contoh digitalisasi web ya. Ini 2 contoh yang bikin sebel karena simple ya, konsepnya simple. Yang pertama itu toko buku digitalisasi sama Amazon. Terus sekarang CEO-nya jadi orang terkaya di bumi misal ya. Terus yang kedua itu Netflix ya, dia cuman digitalisasi rental DVD. Jadi DVD tapi digital gitu. Sekarang jadi perusahaan TV series terbesar ya, teman-teman sampai dengar di mana-mana terutama ya. Paid promote itu isinya Netflix semua gitu ya. Oke, data science ini yang aku paling tertarik. Jadi mungkin slide-nya paling banyak. Data science ini mengekstrak informasi ya atau insight dari data ya. Insight itu artinya mungkin kayak kesimpulan gitu ya. Suatu pencerahan dari data. Aplikasinya bisa macam-macam ya. Data analysis ini bisa pakai MATLAB, Python, dan juga R. Ini yang paling umum jadi dia itu bisa dipakai di luar computer science ataupun data science. Jadi kayak teman-teman asal punya data aja itu bisa menggunakan data analysis gitu ya. Oke. Selanjutnya machine learning ini bisa pakai data untuk komputer bisa belajar. Jadi ya contohnya ini bisa komputernya itu bisa merecognize wajah ya. Itu contoh dari machine learning misal. Aplikasi ML ya, machine learning itu bisa yang paling besar saat ini ya computer vision sama natural language processing. NLP ini itu kayak Google Translate gitu ya. Jadi atau kayak teman-teman ngomong terus dia jadi munculnya adalah kata-kata, itu juga merupakan NLP. Belajarnya di mana? Di 3 sumber ini. FreeCodeCamp sama Decoding udah aku tunjukin tadi. Terus yang ini adalah Kaggle. Ini nggak cuma untuk belajar, tapi juga untuk komunitas sama berbagi data. Jadi ada data-data terbuka yang teman-teman bisa lihat. Misal data COVID di Amerika, data COVID dunia, Indonesia mungkin. Itu banyak di Kaggle. Oke, topik lainnya ini ya, teman-teman bisa belajar information security. Jadi ya hacking atau mencegah hacking ya. Terserah mau hacking atau mencegah hacking. Yang kedua robotik atau microcontroller. Ini biasanya pakai perangkat keras ya, hardware gitu, dan teman-teman harus mahir fisika biasanya. Yang terakhir web scraping ya. Dia bisa bikin program yang mengakses web secara otomatis, akses informasi dari web. Misal bikin bot Shopee 1212 yang secara otomatis ngeklik gitu ya. Itu adalah web scraping. Oke, penutupan. Kita buka feedback, saran, dan masukan di link ini ya. Saga kalau mau ikut ngomong. Oke, teman-teman bisa ngisi saran buat kita udah nyelenggarain berapa ya berarti ya? 5 pertemuan ya total ya. 5 pertemuan total sama instalasi. Nah, dari situ kalau misal menurut kalian ada kekurangan atau kalian mau kritik dan saran itu boleh banget, sangat membangun banget buat kita. Kami minta tolong buat diisi semua ya kalau bisa ya. Terus ini sebenarnya nggak harus diisi sekarang sih. Nanti juga bisa diisi nanti aja. Heeh. Disimpan dulu link-nya. Nanti juga kita bakal ingetin di Discord maupun Instagram juga boleh. Nah, untuk teman-teman yang mau kenalan lebih sama tim-tim kami, mungkin atau mau join jadi tim juga boleh. Nanti bisa ngubungin salah satu kontak Ngobrol dari aja. kita ini yang ngobrol-ngobrol gitu. Kalau semisal kalian mau bikin project kan, terus bingung nyari orang gitu, nah kalian bisa menghubungi kami di sini atau gimana lah. Intinya ya buat kita saling connect aja, bisa lewat Instagram, di situ udah tertera semuanya, dan di LinkedIn. Sekarang zamannya LinkedIn banget ya kayaknya, jadi kalau kalian udah buat dan mau connect gitu, boleh banget gitu. Oke, next. Yang masih SMA bisa mulai bikin juga kok LinkedIn. Ya, itu bener banget tuh. Soalnya aku juga tahu LinkedIn tuh ketika kuliah sih. Dulu SMA belum sempat tahu ya. Lebih cepat kamu nge-branding dirimu, lebih bagus juga. Ya, jadi lebih terstruktur ya apa yang mau dimasukin ke LinkedIn. Dan sifatnya itu profesional. Jadi kalau Instagram kan teman-teman mungkin ngepost hal-hal yang kurang profesional ya, yang personal gitu.
Nah, kalau profesional kenalan pakai LinkedIn gitu ya. Jadi silakan. Itu aja sih. Oke, oke. Berarti udah selesai ya kayaknya ya, udah cukup ya. Mungkin sebelum dicukupkan buat teman-teman, kita foto bareng yuk buat dokumentasi nih di hari terakhir. Mungkin bisa pada off cam semuanya. Arik bisa On cam. ya on Share cam apa? bisa on cam semuanya. Share screen-nya jadi Oh, share screen-nya dimatiin. Oke. Ya biar si Azhar nanti biar bisa lebih enak lah. Azharnya hilang. Azharnya hilang? Enggak ada, cuman lah, orangnya ada. enggak ada di kamera. Oke, teman-teman, makasih yang udah on cam. Oke, ditunggu sampai jam berapa nih? 17.28 kali? Iya, oke. Oke, Bisa teman-teman. rapiin wajah dulu, rapiin rambut. Oke. Lagi nunggu teman-teman pada on cam. Kira-kira ada yang mau nggak aku review mau sampaikan sesuatu nih. Gimana, Rik? Gimana? Monggo. Abis ini assignment-nya aku buka lagi ya, dua-duanya. Jadi teman-teman bisa ngerjain yang pertama maupun yang kedua. Dan deadline-nya nanti dikirim di email. Pokoknya informasinya ada di email semua ya. Makasih. Silakan Saga lanjutin. Enggak. Ini doang sih tadi, kayak kalau misal dia mau review gitu, kayak Kak materinya kesulitan atau apa, kalau mau ngomong langsung juga gak apa gitu, selagi nunggu teman-teman. Atau di chat. Tapi ini udah, iya. Boleh. Oh, udah 28. Boleh. Iya, udah 28 juga. Oke. Nanti aja ditulis di feedback ya. Oke, Azhar siap ya buat dokumentasikan ya. Foto 2 kali ya, Azhar. Ini kalau di aku ada 2 slide, nggak tahu kalau di laptopnya si Azhar ada berapa slide. Oke, aku aba-abain ya. Mungkin bisa dimulai dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Slide pertama. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Udah ya. Saya ada 2 toh. Satu kali lagi, Rik. Oke, sekali lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke. Untuk yang slide kedua. 3, 2, 1. Let's go. Oke. Keren. Dan semuanya. Oke guys, makasih ya yang udah on cam dan mau diajak dokumentasi. Mungkin aku tutup aja kali ya, Rik. Ya, Oke. Kira dicukupkan ya untuk agenda hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua dan ke depannya gitu. Untuk teman-teman yang belum follow akun sosial media kami, bisa follow di Instagram kami di @pythonia.learn buat ngelihat nanti ada kelas lanjutan atau enggak, atau info-info lainnya lah. Terus untuk YouTube-nya juga bisa di-subscribe atau di-share atau diapain lah itu di Python-nya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin diskusi nih dan dapat informasi lebih tentang pemrograman, bisa banget buat join di Discord kami. Kalau yang belum join ya bisa di bit.ly/pythonnya BC. Di situ nanti bakal ini ya Rick, ngasih informasi, kalau enggak kita saling tukar insight diskusi gitu ya tentang pemrograman. Oke, terus untuk teman-teman yang ingin support kami juga bisa donate nih di link traktir.id/pioneer.learn. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf teman-teman kalau
kami ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun perilaku-perilaku kami selama course 2 minggu kali ini. Stay semuanya, see you on next class. Bye semua, terima kasih ya. Terima kasih juga Kak. Oke, semangat ya, tetap belajar ya. Untuk Terima kasih, Kak. programnya. Oke. Terima kasih juga teman-teman, sama-sama. Oke, makasih. Oke, Do. Makasih, Do. Halo. Kui sing Halo. sing terakhir tak remove. Semuanya tak betul-betul anjir. Aku Aku ya sering anjir pas ngomong anjir. Oh ya, aku pengen ngomong apa? Pas lah dhewe beri. Ngomong apa? Amin. Anu, nanti log out ya, apa? Fajar. End meeting. Ora susah iki. Engko log out wae Zoom-e, Mbak. Mungkin Gmail Mas, nek saya ojo Oke. asapnya. Rak beda deh. Untungnya dikai lho alhamdulillah. Itu ngomong apa meneh ya? Oh iya, sertifikatnya engko digarap karo Evan wis tak kei tanda tanganku Evan. Sorry deh elek. Terus aku nilai minggu depan, mungkin setelah kan aku tutup nanti assignment-nya hari Rabu, setelah itu lagi tak data KB. Katanya apa? Kita udah nemuin cara otomasi, jadi biar nggak usah manual bikin sertifnya Google Slides. Yos kuwi sih. Oke. Oh iya. Oh mungkin iki rekap ngomong. Apa? Mungkin aku ora arti ya. Kan gua kan meh tak leboke LinkedIn ki. Kemungkinan sing connect aku kan ya wong-wonge ya profesional. Nah, aku kayak mungkin apa nih ya? Ya Instagram atau DC mungkin Discord gitu kayak yo aja ya sebenarnya santai-santai aja ya. Maksudnya kayak aku gini nih, ya kita semakin meluaskan informasi kan ya mesti ada kayak konsekuensinya gitu. Oh, stop rekaman ya anjir. Oh iya. Kok udah diketok berarti?